ada seorang menjual harga rumah. Iya. Ternyata setelah dari transaksi itu harga rumahnya jauh di bawah pasar. Bolehkah kita membatalkan? Ya itu. Ya. Akad jual beli, ketika jual belinya sebelumnya sah semuanya, tidak ada unsur taghrirnya, tidak ada unsur tadlisnya, maka tidak boleh membatalkan jual beli itu. Tapi kalau ada unsur taghrir dan tadlis, misal ketidaktahuan seseorang terhadap harga dimanfaatkan untuk menaikkan harga. Ada dulu di masa Rasulullah itu disebut dengan bai'an najas, jual beli najas. Jual beli najas itu jual beli dengan sistem secara sistematis. Penjual itu membuat seakan-akan barangnya itu jadi mahal. Contoh begini, yang terjadi banyak dalam jual beli hewan, dia jualan kambing atau sapi, anaknya suruh datang ke lapaknya untuk menawar harga kambing dan sapi dengan harga yang tinggi. Orang yang tidak pernah ke pasar kemudian tahu, mendengar tawaran itu, akhirnya terpengaruh bahwa harga kambing segitu itu wajar. Akhirnya dia terperangkap dalam jebakan itu, maka itu haram. Baik an-najas itu secara sistematis membuat barang yang awalnya harganya sekian menjadi harga tinggi karena ada penawaran palsu yang sengaja dimainkan oleh pihak tertentu. Dan itu sekarang terjadi, mohon maaf. Siapa yang tidak tahu dulu ada gelombang cinta, harganya sampai jutaan. Ada lagi misalkan janda bolong, ya. Saya janda ya bolong ini. Harganya bisa naik tinggi karena ada pihak yang memainkan. Apa? Ini bunga investasi masa depan loh. Akhirnya orang terperangkap, ikut-ikutan investasi, beli banyak. Kalau sudah dibeli banyak, harganya pasti anjlok sudah. Beda dengan emas. Emas itu adalah sejak masa Rasulullah ini, untuk menjaga harta kita itu ukurannya dengan emas, ya. Pak, kalau beli rumah sebelumnya ada unsur tadlis atau penipuan, boleh membatalkan itu, dan di Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Dalam Islam itu ada namanya khiyar. Khiyar itu menentukan jual beli dilanjutkan atau tidak, itu konsumen punya hak. Maka dalam Islam itu diharamkan jual beli namanya mulamasah. Nah, ini ada lagi jual beli namanya mulamasah. Mulamasah itu sistem jual beli, siapa pegang dia harus beli. Siapa yang pegang harus, loh, ada nggak itu Pak jual beli ini? Oh, ada itu. Siapa yang pegang harus beli. Tidak boleh itu, karena konsumen itu punya hak untuk melihat, baru memutuskan dilanjut atau tidak jual belinya. Begitu. Dah. Nah, dibatasi nggih berapa nih? Lanjut. Oke. Pak sampai saya. Ya. Oke. Gini, kita ini sering menjadi objek riba secara alamiah. Ya. Contohnya adalah bahwa kita mendapatkan gaji, ya, itu di bank konvensional. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa keluar dari objek riba alamiah ini? Ya. Ini kita mendapatkan gaji dari bank konvensional. Makasih. Ya. Baik.
Langsung saya jawab ya. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan, sungguh akan datang suatu zaman di mana kalian itu tidak bisa satu pun meninggalkan riba secara utuh. Ini sudah disampaikan Rasulullah dalam hadisnya. Semua orang itu akan terkena meskipun hanya abu dari riba. Ya siapa yang orang yang merugi atau yang tidak merugi gitu ya, adalah orang yang berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk menghindarkan diri dari riba. Nah, contohnya misalkan begini, kita kerja, gajinya masuknya melalui bank konvensional, itu tidak bisa ditolak karena itu sistem perusahaan, sistem di tempat kerja kita, dan kita tidak punya wewenang untuk merubah itu. Tapi kalau jenengan selaku direkturnya, pemilik perusahaannya, kalau tidak merubah, dosa. Tapi kalau kita karyawan, tidak punya wewenang. Itu sistem. Yang bisa kita usahakan apa? Setelah dapat gaji, silakan segera diambil gajinya, jangan dibiarkan di bank tersebut. Kenapa? Kalau dibiarkan di bank tersebut, berarti kita tetap mendukung. Yang bisa kita lakukan adalah segera ambil untuk kebutuhan hidup kita. Kalau masih ada sisa, pindahkan di bank-bank syariah. Itu Pak. Jadi tidak masalah kalau gajinya dikirim di bank konvensional, tapi setelah itu segera ambil untuk kebutuhan dan pindahkan di bank syariah. Nah, kenapa kok kita harus mendukung bank syariah? Bank syariah itu secara permodalan itu tidak lebih dari 10% uang yang beredar di Indonesia. 90% ada di bank konvensional. Bagaimana bank syariah itu bisa melakukan efisiensi kalau modalnya hanya kecil? Perusahaan itu bisa menjual barangnya murah karena perusahaannya besar, produksinya juga besar, sehingga cost per unitnya menjadi kecil, yang dijual ke konsumen harganya lebih murah. Begitupun jual beli jasa keuangan. Kenapa bank syariah itu kok masih kelihatan mahal? Bank konvensional bunganya lebih kecil, lebih murah, apalagi ada kur. Kur itu kalau nggak salah tidak sampai 1%. Ya karena memang modalnya besar, yang bisa dijual ke konsumen lebih banyak, akhirnya harganya lebih murah. Makanya bank syariah kalau tidak didukung sampai kapanpun ya tetap akan mahal. Nah ini pentingnya, Bon. Oke. Jual beli hewan diawetkan. Iya. Ini untuk apa ini? Oh begitu. Tidak hewani. Ya. Kalau itu dilegalkan dalam undang-undang, boleh dalam undang-undang ya. Tidak menjadi masalah asalkan tidak ada unsur penipuan. Akan jadi masalah kalau hewan itu disiksa misalkan sebelum ya, atau menjadikan hewan itu punah dan seterusnya, ya ini tidak boleh. Tapi kalau menjual dagingnya terus diawetkan ya tidak masalah, karena itu kan bagian dari cara untuk mengawetkan daging kalau itu memang yang dijual dagingnya. Tapi kalau yang dimaksudkan tadi saya kurang paham, itu jual beli hiasan ya. Iya, jadi itu
Iya. Nah, ini diperjualbelikan dalam bentuk utuh. Jadi utuh dengan posisi tertentu. Ada yang mau terekam, ada yang posisi menunduk atau apa. Jadi ini diawetkan dengan cara keras. Nah, tentunya Itu hewan asli itu ya? Asli ya? hewan asli kita tidak ambil dagingnya atau tubuh lainnya, tapi kita tujuannya ini hewan yang keras untuk diperjualbelikan dengan tujuan biasanya dijadikan pajangan. Oh ya. Tapi dari sudut pandang Islam maupun dari peri kehewanan tadi ya, sepertinya tidak iya lebih baik dihindari seperti itu ya, karena itu berpotensi menjadikan problem itu ya, termasuk menjadikannya hiasan di rumah. Nah, itu kan juga jadi masalah itu nanti. Patung saja yang dibuat dari batu atau dari semen atau apa itu aja kan harus dihindari, apalagi itu hewan asli yang diawetkannya. Sebagai orang Islam tentu itu tidak layak untuk dilakukan ya, nggih ngoten. Ya. Iya, termasuk bangkai. Kalau bangkai itu kan haram. Tapi keharaman bangkai yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu kan secara spesifik dalam urusan makannya, untuk dimakan atau dikonsumsi. Tapi tidak menutup kemungkinan bangkai itu juga diharamkan untuk ya tadi dimanfaatkan hiasan atau apa dan seterusnya. Nggih. Di dunia pariwisata saya mengalami itu harga itu tiga. Itu katakan tadi kuliner itu contoh ya. Kami di pantai itu kita jual katakan nasi ya, nasi. Kalau yang menjual lokal itu 10.000. Kalau orang menjual domestik, ada yang beli domestik dari Jakarta dari Surabaya itu 15.000. Tapi kalau turis asing itu 20.000. Apa boleh? Ya. Kalau dalam sudut pandang tadlis tadi itu tidak diperbolehkan. Jadi kita menjual itu kepada siapapun dengan barang yang sama, maka dengan harga yang sama. Kecuali dalam urusan misalkan dalam sisi imigrasi misalkan ini ya. Ada orang turis atau asing. Itu kalau ngurus sesuatu kaitannya dengan urusan negara itu harganya lebih mahal, itu kaitannya dengan undang-undang. Tapi kalau kita menjual kepada siapapun dengan barang yang sama, kualitasnya sama, kuantitasnya sama, maka harganya juga sama. Jangan dijadikan aji mumpung. Ketidaktahuan seseorang terhadap harga membuatnya dinaikkan harganya, di-up harganya. Usaha yang begitu Pak, mohon maaf, itu tidak lama biasanya, gak awet. Tapi usaha kalau itu sesuai dengan syariat Islam, insya Allah itu lebih berkah. Jadi jangan diikuti. Itu mungkin orang yang tidak paham agama. Orang tidak paham agama kok diikuti oleh orang yang beragama, ya kita yang salah. Orang kita beragama punya panduan, mereka tidak punya panduan melakukan itu, kita ikuti. Ya sama seperti orang Islam mengikuti praktik-praktik orang Yahudi tadi yang saya jelaskan tadi. Okay. Nah ini. Kemudian kesepakatan itu kan dalam hukum. Ya. Kalau positif kan ada dan saya setuju di situ. Jadi ketika ada saudara kita dari Jawa mau beli tanah, aku harus beli karena orang mau Ya. kalau tulis dulu yang jelas beli. Ya.
Ya, baik. Ini kan berkaitan dengan kesepakatan. Kalau tidak mengikuti akan dapat intimidasi atau ya bagaimana ya. Tapi yang jelas kalau bicara secara fikih, hukumnya tidak boleh, Pak. Ini bicara fikih, Pak. Tapi kalau bicaranya itu berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kehidupan, maka mungkin berlaku ad-dararu yuzalu dan juga berlaku ad-daruratu tubihul mahdhurah. Kedaruratan itu bisa merubah hukum sesuatu, ya. Tapi berdasarkan keadaan yang darurat, tidak ada pilihan lain. Kalau masih ada pilihan lain, maka pilih yang lain. Nah, gitu. Oke, saya kira itu dulu. Enggak. Iya. Gitu. Oh, jenengan selaku nasabah kemudian menaruh uang di bank syariah, ya, dengan akadnya apa, Pak? Ya, mudharabah mungkin. Ya, pilih. Sistem yang diajarkan oleh Rasulullah itu disebut dengan mudharabah, yang kedua musyarakah. Kalau mudharabah, pemilik modal itu membiayai usaha seluruhnya dan ada pihak yang diamanai untuk mengelola. Kalau musyarakah, ini ada perkongsian baik permodalan maupun pengelolaannya. Nah, kalau yang digunakan sistem mudharabah, orang ketika sudah menitipkan uangnya untuk dikelola oleh orang lain, maka ketika mendapat kerugian, yang menanggung rugi ini siapa? Yang punya dana, karena sudah menitipkan kepada pengelola. Nah, pengelola ini kalau menjalankannya sudah sesuai dengan prosedur, mengalami kerugian karena akibat musibah atau apapun, maka sahibul mal, pemilik harta ini harus ikhlas dan rela. Itu ditanggung kerugiannya oleh pemilik modal. Ini mudharabah. Kalau musyarakah itu perkongsian, sama-sama menanggung. Nah, kalau dalam bank syariah sejauh ini sistem mudharabah itu belum bisa dilakukan di bank syariah. Termasuk dalam sisi bagi hasilnya. Ada nggak bank itu yang mau nanggung rugi? Sejauh ini belum ada. Padahal yang diajarkan Rasulullah itu memang idealnya ya kalau untung dibagi, kalau rugi juga. Nah, bank itu tidak melakukan itu. Yang dilakukan bank itu biasanya menggunakan pendekatan berapapun hasilnya, yang dihitung adalah total pendapatannya. Contohnya begini. Kalau kita diberikan permodalan oleh bank syariah, bank syariah itu menggunakan istilah revenue sharing. Revenue sharing itu yang menjadikan bank tidak pernah akan rugi, karena berapapun yang dihasilkan itu nanti tetap mengembalikan sesuai dengan yang diberikan modalnya, plus ada margin. Nah, kalau dalam kasus panjenengan sudah menitipkan uang di bank syariah, kemudian uangnya malah
Itu terjadi Pak ya? Kalau saya belum pernah mengalami, tapi kalau memang begitu perlu untuk ditanyakan Pak, ini kurangnya dari mana ini? Kok bisa tambah berkurang? Nah, karena kalau tabungan itu kan wadiah namanya ya, wadiah. Kalau tabungan itu wadiah di Bank Syariah Indonesia kan tidak ada adminnya, uangnya tidak akan berkurang. Itu di Bank Syariah Indonesia ya, di BSI. Kalau di BCA Syariah itu ada, maka Bank Syariah pun juga lebih baik itu Bank Syariah yang betul-betul dalam pengawasan. Salah satunya ya di Bank Syariah Indonesia itu. Tapi kalau yang terjadi begitu, saya belum bisa menjawab. Karena itu berkaitan dengan sistem yang ada di bank tersebut, kok bisa uangnya tambah kelong atau tambah berkurang. Begitu Pak ya, sementara begitu. Mau tanyakan zakat mal dari deposito di bank syariah itu diambilkan termasuk dari modalnya, apakah juga hanya dari bunganya, dari jasanya? Ya, kalau sistem perhitungan zakat mal, ini saya jelaskan zakat malnya ya. Kalau di banknya itu kan berkaitan dengan kebijakan bank, saya belum tahu bank apa itu. Bukan ya, kita bayar sendiri maksudnya. Oh, yang harus bayar sendiri. Kita membayarnya itu dari seluruh modal yang kita miliki, apakah terbatas dari bunganya? Ya, jadi yang dikatakan zakat mal itu ketika kita memiliki harta yang mencapai nisab. Nisabnya itu pun beda-beda. Kalau dalam pertanian ada nisabnya sendiri, kemudian emas ada nisabnya sendiri. Secara umum, kalau yang profesinya sebagai karyawan atau bekerja di perusahaan yang bukan petani, bukan pedagang, terus ngitung zakatnya bagaimana? Maka dikiaskan dengan zakat emas. Emasnya berapa? Kurang lebih 85 gram. Kalau punya harta dalam 1 tahun kurang lebih 85 gram emas, kalau sekarang kurang lebih harga emas itu sudah mencapai 1.200.000 per gramnya. Berarti 85 gram kali 1.200.000 berapa? Itu kalau dalam 1 tahun pendapatan kita segitu, maka wajib mengeluarkan zakat. Dihitung semuanya, bukan hanya dihitung keuntungan atau tadi bahasanya bunga depositonya. Kenapa kok begitu? Dalam rangka kehati-hatian. Kalau dicari untungnya, orang itu bisa ngakali, akhirnya dibanyakkan pengeluaran supaya sisanya tinggal sedikit. Loh, jenis menungso. Makanya dalam rangka kehati-hatian itu yang kita hitung keseluruhan. Jika dalam 1 tahun keseluruhan pendapatan harta kita sudah mencapai harga emas 85 gram, maka wajib dizakati 2,5% zakat malnya. Begitu. Setiap tahun dikeluarkan. Betul. Betul. Iya, nggih, setiap tahun. Oh, boten, insyaallah. Kalau habis kan nggak jadi zakat, sudah nggak mencapai nisab. Iya, insya Allah boten. Kalau dizakati harta itu akan bertambah. Yakin aja. Nggih. Iya. Hanya kalau penambahan
emas yang konvensional itu kan dilakukan oleh negara, Iya. oleh state. Artinya kalau emas di Freeport ya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, emas di Afrika dilakukan oleh pemerintah Afrika. Nah ini ada emas elektronik yang semua orang boleh mengupayakan, dan itu hari ini kan sudah termasuk sistem ekonomi tengah, di mana penanggung jawabnya itu sudah bisa diambil dari evaluasi. Itu dalam kajian saya apakah sudah pernah dibahas, karena kalau dari sisi nilai pergerakannya itu kan jauh lebih fenomenal daripada emas konvensional. Kalau kita ketahui satu batang emas hari ini mungkin harganya masih di kisaran ratusan puluhan juta, itu mungkin bisa sampai dengan prediksi tahun 2025 itu bisa menyentuh angka hampir 800 juta satu batangnya. Nah, apakah hal ini sudah masuk dalam kajian teman-teman saya? Karena kalau dari kajian lihat sistem penambangannya itu memang masih ada upaya, artinya ada upaya dan keamanannya itu terjaga dan bisa ditransaksikan. Dan hari ini saya tahu itu di dunia tertentu itu sangat berpengaruh pada perekonomian secara nasional. Itu bagaimana? Tentunya upaya itu kan bisa dilakukan. Memang penambangan itu pun bisa di-sharing modalnya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah itu sudah dikaji dalam ekonomi syariah atau belum, saya secara pribadi baru mendengar ada istilah penambangan emas elektronik tadi. Tapi yang jelas kalau dalam syariah itu kan tidak mungkin menjelaskan secara detail. Islam itu memberikan panduan ayat itu secara umum, sehingga ayat itu bisa menjadi analisis sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau kaitannya dengan itu, selama jual beli itu tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam, sah-sah saja kalau kajiannya syariah. Asalkan barangnya ada, kemudian barangnya ada yang menjamin ini keasliannya, legalitasnya dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Apalagi emas itu tidak perlu surat kepemilikan. Siapa yang pegang berarti dia yang punya. Beda dengan kendaraan. Kalau mobil harus menggunakan BPKB. Nah, kalau emas selama itu terjamin barangnya ada, kemudian ada yang menjamin bahwa itu memang bisa diserahkan dan ada nilainya, itu sah-sah saja. Saya malah baru dengar, ini perlu saya pelajari lagi. Ya, jadi kalau barangnya ada, barangnya bisa disimpan. Nah, barangnya bisa ditransaksikan. Penjaminnya ada, selama internet di dunia tidak hilang, itu akan. Nah, ini selama internet tidak hilang ini jadi masalah, ini bisa jadi masalah ini. Berarti ini kan hampir sama dengan kripto. Nah, jadi uang elektronik kripto ini juga dalam syariah masih takrir, tidak ada kepastian karena tidak memiliki bahasanya ya underlying output. Ya, dalam ekonomi itu ada underlying output, ya underlying assetnya juga. Maka ini sangat berpotensi ada pihak-pihak yang dapat menciderai, ada pihak yang bisa untuk melakukan tindakan tertentu sehingga sangat mudah untuk merubah harga maupun dari barang tersebut. Itu saja kehati-hatiannya di situ. Oke. Saya kira itu dulu Bapak Ibu, matur suwun. Hampir 6:30 ini sudah hampir 2 jam ya. Ya, semoga ini dicatat Allah sebagai amal kebaikan ya, karena di majelis ilmu insyaallah. Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.